dipersilahkan. Teknis lombanya yang pertama nanti dari juri bakal bacain surat, terus dilanjut sama pesertanya sambung ayat ya. Yang pertama sambung ayat, yang kedua juri bakal baca surat secara acak, lalu peserta nebak ayat suratnya, namanya tebak surat. Yang terakhir juri bakal acak surat buat kalian baca ya. Terus peserta lomba diperingatkan dengan isyarat menggunakan ketukan. Ketukan yang kedua, ketukan 2 kali itu artinya soal dimulai. Ketukan 2 kali artinya soal dimulai. Ketukan 1 kali itu peringatan kesalahan. Ketukan 1 kali peringatan kesalahan. Ketukan 2 kali lagi berarti dibimbing nanti sama jurinya. Ketukan 3 kali artinya pindah soal. Dan ketukan 4 kali artinya selesai. Kami sebagai juri Dewan Juri Tahfidz, nama saya Ustaz Bani Ramdhani. Yang kedua Umi Hana. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada peserta lomba Hafidz Al-Quran ini yang akan bertanding pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tujuannya diadakan lomba tahfidz ini untuk memacu semangat anak-anak insan kamil menghafal Al-Quran dan lebih giat lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamutuna fiha bardan wa la syaraban. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء. Pertanyaan yang kedua, sebutkan nanti surahnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsun ma ahdarat. At-takbir. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadharni wa man yukazzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Cukup. Alhamdulillah ahsan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما عليون بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. Surat An-Nazi'at. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا
Silakan untuk kelas A, silakan ke depan kelas 8A, silakan. Dari aplausnya, ayo. Kemudian kelompok B kelas 7A. Untuk kelompok B itu diwakili oleh kelas 8E. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Oke, mari kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu muhadarah bersama Ibu dan jurunya yaitu sahabat saya kami Sakura. Tepat waktu dan tepat kami persilakan. Finalis lomba muhadarah yang kemarin sudah melakukan audisi, ya. Jadi di sini ada 6 finalis saja. Yang pertama Rafiq Ryan 7C, mana Hafiz? Ada Hafiznya? Yang kedua Rafi Ismail Al Farisi 8A. Yang ketiga Eza Reno dari 9A. Fadia dari 7F, ada? Yang kelima Najairan dari 7B. Yang keenam Raina dari 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat, pulangnya mampir ke toko ikan. Izinkan saya memberi salam hormat kepada hadirin sekalian. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji syukur kita bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kita semua. Sholawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya Hafiz Ryan Kadavani dari kelas 7C bertausiah mengenai amalan spesial di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan yang memiliki keistimewaan sama seperti bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan kepada kita bahwa sebelum datangnya bulan Ramadan untuk segera mempersiapkan amalan dan ibadahnya. Seperti yang diriwayatkan Utsmah bin Zaid
Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan ketika datangnya bulan Sya'ban, Nabi Muhammad SAW meningkatkan amal ibadahnya dengan cara berpuasa. Nabi Muhammad SAW berpuasa karena pada bulan Sya'ban amalan yang kita kerjakan akan langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bagi teman-teman untuk segera ditingkatkan amal ibadahnya sebelum datangnya bulan Ramadan. Sekian dari saya, saya akhiri dengan pantun. Masak bubur pakai santan. Jangan lupa dikasih ragi. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Semoga kita semua bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina Muhammad Sayyidina Muhammad. Izinkan saya untuk bermuhadarah. Kali ini saya akan bermuhadarah yang bertema ikhlas. Syarat diterimanya ibadah yang paling terpenting adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan hamba yang bercampur dengan ada kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Yang berarti, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu ada Tuhan yang Esa. Dan siapa yang mengharap penciptaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amalan salah. Dan janganlah ia mempersekutukan orang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar disebabkan niat, tapi nilai besar di sisi Allah karena niat yang ikhlas. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu berkata, "Rabba amalin kabirin wa tu'azimuhumlah, wa rabba amalin kabirin wa tu'azimuhumlah." Yang berarti betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar disebabkan niat, dan betapa banyak amalan besar menjadi kecil disebabkan niat. Alhamdulillah, bila jadi dua orang kalau bersebelahan sama, dimasukkan sama, buku dan juga sama. Akan tetapi perbedaan nilai antara langit dan bumi sulit menjadi kejelasan dalam beribadah kepada Tuhannya. Dapat kita simpulkan dari perkataan ulama berikut. Dari As-Sufyan radhiyallahu berkata, "Ma albitu syai'an asyadda 'alayya min huma li'annaha tanqalibu 'alayya." Yang berarti aku sudah barang siapa yang mengharap ma asyadda 'alayya ma albitu syai'an asyadda 'alayya min huma albitu syai'an asyadda 'alayya. Aku sudah berupaya keras menghilangkan dia dari adikku, tapi sebab dia senantiasa berbolak-balik di adikku. Dari Husain bin Ar-Razi berkata, "A'adzu syai'in butuhnya ikhlas. Bahkan ajtahidu istaqiriyah yang berarti aku sudah berupaya keras menghilangkan dia dengan adikku, tetapi ia muncul dalam hal bentuk yang lain." Dari Bukhari bin Ziyad radhiyallahu berkata, Tarku amalin ajlin nasi riya'un wal amalin ajlin nasi syirkun wal ikhlasu wal minhuma. Barang siapa yang
yang meninggalkan amal karena manusia adalah pihak, sedangkan beramal karena manusia adalah syirik. Meninggalkan. Jika saudara bila Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Melakukan ajar ketika fungsi berkali Allah SWT yang telah memberikan kita iman, ihsan dan telah memberikan sehat afiat agar kita dapat beribadah kepada Allah SWT. Ya sahabatkan kita berdoa kepada manusia paling terbaik, manusia terpuji, manusia terbaik, Nabi Abu Zaman kekasih Allah untuk dunia dan akhirat. Dan doa bagi seluruh umat Islam muslimat, junjungan kita, suri teladan kita, panutan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan keluarganya arif yang nanti. Pada siang hari yang saya ini, pada siang hari yang insya Allah diberkati oleh Allah SWT, maka izinkan saya untuk berhadir yang bersama dengan kejujuran. Jujur merupakan kesesuaian antara perkataan dan perkataan atau sumber etika. Lawan kata jujur ialah ada dusta, yaitu perkataan yang kebenaran. Sesuai yang diterangkan oleh Quran Al-Azab ayat 70, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya Allah, wahai iman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata sebenar-benarnya. Makna dari seterusnya adalah kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah SWT untuk tetap bertakwa kepada Allah SWT dan mengucapkan kata-kata yang sebenar-benarnya atau disebut dengan jujur. Jujur merupakan satu fondasi yang mendasari iman seseorang, karena sungguh iman itu yang membenarkan hati seseorang akan adanya Allah SWT. Jujur juga akan tegak dengan kebenaran, keadilan, dan segala kebaikan dalam hal itu. Apabila orang berkata jujur, orang akan terima maka tidak dikhianati, dihormati, dia berkata maka tidak dizalimi, sehingga menurut disangsakan satu percaya dan menambah ukhuwah atau persaudaraan. Namun orang yang tidak jujur akan timbul jatuh dalam perbuatan zalim, kecurangan, bahkan kezaliman, sehingga memudarai sekadar saling percaya dan bahkan akan timbul kebencian, permusuhan dan sikap jelek. Maka dari itu hendaklah kita senantiasa untuk beriadah kita segala hal. Orang jujur akan kemungkinan dapat memegang amanat yang benar. Sedangkan orang bisa bahkan tidak jujur sama sekali, tidak dapat memegang amanat, sehingga orang yang tidak akan dapat dipercaya. Maka dari itu jujur merupakan sikap dan perlu kita sikapi sebagaimana bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang yang jujur dan amanah. Maka kita sebagai umat Rasulullah SAW pantaslah kita sebagai Nabi Muhammad SAW sebagai teladan suri yang baik. Maka dari itu kita harus membiasakan diri untuk bisa jujur dalam kehidupan hari, dalam kehidupan rumah, kehidupan sekolah, baik di lingkungan masyarakat. Karena sungguh orang yang terbiasa dalam bersikap jujur akan hadiah merasa juga tenang dan aman. Mengapa? Karena salah satu yang berhari kita Indonesia ialah kebohongan. Maka dari itu kita harus tegakkan, kita harus biasakan untuk bisa jujur dan kehidupan hari agar hati kita ini tenang dan jauh dari kegelisahan dikarenakan kebohongan. Kesimpulan yang saya sampaikan ini, orang yang selalu benar, orang yang selalu jujur akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi akal atau tabiatnya. Maka dari hal itu saja kita sudah terbiasa untuk jujur, maka dari urusan besar nanti kita akan terbiasa untuk jujur. Sekian menghadap dari saya yang saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan dan kecurangan dalam hadis saya sampaikan, karena sungguh saya ini adalah manusia dan manusia terkadang lupa dari salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia
selagi masih ada waktu. Mengapa kita masih hidup sampai saat ini? Mengapa kita masih dileraikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam badan kita sampai saat ini? Mengapa orang lebih muda daripada kita meninggal lebih dahulu daripada kita? Mengapa orang lebih sehat daripada kita meninggal lebih dulu daripada kita? Karena sesungguhnya dosa kita masih banyak. Itu tandanya Allah masih sayang sama kita. Allah masih cinta sama kita. Allah berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki hidup kita. Maka jika kita diberikan kesempatan, perbaikilah selagi masih ada waktu. Karena waktu kita ini singkat. Karena kita akan berpulang suatu saat nanti. Jangan pernah merasa bahwa diri kita itu paling benar, diri kita itu paling suci, tidak ada salah, tidak ada dosa. Karena kita adalah manusia, kita berbagai dosa, kita berbagai salah. Walaupun kita seorang pendosa, jangan pernah kita tinggalkan rukun Islam yang kedua, sholat. Karena sesungguhnya jika kita ingin memperbaiki diri kita perbaiki sholat kita terlebih dahulu, niscaya Allah akan memperbaiki diri kita dan sholat kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita nikmat iman, Islam, serta Islam. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Semoga kelak kita akan mendapatkan manfaatnya. Amin ya Rabbal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Isra Miraj. Isra Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dan naik menghadap Allah hingga ke atas yang tidak bisa dicapai makhluk, yaitu Sidratul Muntaha. Tujuannya adalah untuk menjemput perintah salat dan agar Nabi Muhammad mengetahui kebesaran-kebesaran Allah yang ada di alam raya ini. Tujuan yang tidak kalah penting adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghubungi Nabi Muhammad yang saat itu sedang berduka karena beliau ditinggal oleh dua sosok tersayang, yaitu Siti Khadijah sang istri dan Abu Thalib sang paman. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan sang Maha Pengasih lagi sang Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ia mendapatkan perintah agar umatnya mengerjakan 50 waktu sholat. Lalu Nabi Muhammad turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Di sana ia menceritakan apa saja perintah yang ia dapat dari Allah. Nabi Musa mengatakan bahwa itu terlalu berat. Nabi Muhammad naik lagi menghadap Allah dan diberikanlah keringanan sebanyak 5 salat. Kejadian itu terus berulang hingga akhirnya menyisakan 5 salat fardu saja. Dari sekian banyak keringanan yang Allah berikan, apakah kamu mengerjakannya? Sekian menghadiri dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فالسلام الله